Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Kita ketemu lagi dengan podcast Saga yang kali ini masih dalam rangkaian peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke-76 dan kita menghadirkan tokoh-tokoh pemuda yang kita harapkan adalah menjadi tiangnya negara di kemudian sekarang dan di kemudian hari. Mereka ini telah berkiprah dalam dunianya masing-masing dan mereka berdua ini juga sekaligus merupakan pemenang dari generasi berencana atau yang sering disingkat dengan genre. Nah, di hadapan kita kali ini telah hadir dua orang pemuda dan pemudi. Yang satu bernama Faizah Ijtihadiyah dan Nurul Fikri. Mereka adalah juara 1 Duta Generasi Berencana atau Duta Genre tahun 2020 di Jakarta Pusat. Ini tentu saja kita ingin tahu lebih banyak ya, apa Duta Genre, apa saja aktivitasnya, utamanya di tengah-tengah kita masih menghadapi pandemi dan sampai dengan saat ini masih dalam status PPKM level 4. Dan sebelumnya kita berkenalan lebih jauh dulu dengan kedua orang pemuda dan pemudi kita kali ini. Silahkan ikuti VT berikut ini. Sahabat keluarga, kita sudah melihat VT-nya dan luar biasa kiprah mereka berdua ini, dan untuk itu kita kali ini mengambil tema pancarkan energi positif menjadi remaja produktif dan adaptif. Nah, untuk mengetahui bagaimana kiprah keduanya, kita bincang-bincang kepada kedua-duanya ini. Nanti berganti-gantian menjawabnya. Dan pertanyaannya akan sama karena dua-duanya ini hebat, adalah juara 1 generasi berencana. Coba nanti tolong diuraikan ya, generasi berencana ini secara ringkas. Apa sih generasi berencana itu? Lalu kemudian apa saja kegiatan-kegiatan generasi berencana yang dilakukan oleh baik Faiza maupun Nurul, utamanya ketika kita saat ini masih menghadapi PPKM level 4 di masa pandemi ini. Kita mulai dari lady first ya, Nurul ya, silahkan Faiza. Oke, terima kasih Bu Kadis atas kesempatannya. Jadi di sini izinkan saya sedikit menjelaskan nih mengenai Duta Generasi Berencana atau Duta Genre. Nah, untuk Duta Genre ini dia merupakan orang yang mewakili dari PIK atau Pusat Informasi dan Konseling, di mana di Jakarta ini PIK-PIK sendiri ada di RPETA, itu untuk jalur masyarakat, dan untuk jalur pendidikannya itu ada di sekolah seperti SMA ataupun tingkat kuliah. Nah, melalui itu di sini tugas kita adalah mengedukasi para remaja mengenai 4 substansi dari genre ini nih Bu. Salah satunya adalah kesehatan reproduksi remaja. Seperti itu. Untuk kegiatan kita saat ini di DKI Jakarta, Duta Genre DKI Jakarta mempunyai kegiatan yang namanya GESIT, yaitu genre visit. Nah, di sini kita datang ke tiap wilayah, yaitu di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, untuk memberikan edukasi kepada para remajanya, Bu. Itu kita juga melakukan media visit nih, Bu, ke radio, yaitu salah satunya kemarin kita sempat ke radio distrik, yaitu kita memberikan seperti
berbincang bersama dengan hostnya, yaitu memberitahu mengenai gesit dan juga genre, dan juga bagaimana sih cara kita untuk mengikuti genre dan juga masuk ke dalam tim. Seperti itu Bu, untuk gambaran singkatnya. Mungkin dari Bang Nurul Fikri bisa ditambahkan. Silahkan. Bagus ya tadi aktivitasnya, visit ke berbagai lokasi. Mungkin dari Nurul ada tambahan-tambahannya, silahkan. Oke, untuk generasi berencana atau biasa disebut genre adalah representasi remaja, Bu. Bagaimana, oh ternyata Duta Genre ini representasi remaja saat ini. Karena remaja hadir 1/4 penduduk yang ada di Indonesia. Bagaimana sudah banyak remaja-remaja untuk terus bisa berkembang. Maka dari itu, genre di sini menjadi wadah bagi remaja untuk terus berkembang. Nah, kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan tentunya banyak sekali, Bu. Pandemi bukan menjadi halangan untuk kami untuk terus bisa berkembang. Nyatanya memang kita tetap mengkomunikasi informasi dan edukasi lewat live Instagram yang sudah kita jalankan selama kurang lebih selama pandemi seperti ini. Banyak sekali informasi-informasi yang sudah didapatkan oleh remaja, entah itu dari kesehatan reproduksi, bagaimana menjadi remaja yang baik, bagaimana menjadi remaja yang terencana. Tentunya ini akan menjadi wadah untuk bagi remaja. Karena nyatanya pandemi seperti ini banyak sekali kaum rebahan gitu. Jadi genre ini menjadi wadah untuk bagaimana remaja jangan sampai rebahan aja, tapi harus bisa merencanakan masa depan. Seperti itu, Bu. Intinya dua orang remaja hebat ini bisa dijadikan referensi bagi remaja-remaja lainnya kalau ingin berdiskusi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan remaja, utamanya kehidupan reproduksi sehat. Karena memang dari penelitian itu terbukti sih, para remaja-remaja ini lebih banyak dan terbesar itu bertanya soal remaja ini dengan teman sebayanya, dengan teman remajanya. Nah, kalau ada rujukan remaja yang sudah teredukasi seperti ini dan siap menjadi referensi seperti ini, rasanya juga para orang tua, para sahabat keluarga yang mendengarkan acara ini juga menjadi tahu kalau anak remaja saya ingin berdiskusi kepada siapa ya? Oh, ini ada Faiza, oh ini ada Nurul, mereka adalah duta genre resmi yang sudah menang ya sebagai duta genre juara 1 di Jakarta Pusat. Nah, ini mereka berdua nanti bagaimana cara mengaksesnya kita akan sampaikan di akhir dari acara ini nanti. Tahan dulu. Dan sahabat keluarga dimanapun berada, kita bincang lebih lanjut lagi ya. Nah, ini kan dua orang remaja ini bisa menjadi aktif semacam ini, lalu kemudian juga bisa menjadi panutan dan juga referensi. Ini tentu saja ada kiat-kiatnya. Ini seperti apa ya kiat-kiatnya nih, baik dari Faizah maupun Nurul, agar bisa terus aktif, terus menginspirasi dan juga tentu saja mengupdate hal-hal yang baru, hal-hal yang relevan saat ini dan juga menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Itu seperti apa ya menjadikan diri menjadi aktif ketika pandemi juga masih melanda, namun tentu saja tetap menjalankan protokol kesehatan tentunya. Ini silahkan kita gantian, mungkin sekarang boleh Nurul dulu, baru nanti Faiza. Silahkan Nurul. Oke, tentunya pandemi ini nggak bisa dijadikan alasan ya Bu untuk remaja ini aktif dan adaptif dengan kebiasaan baru yang sedang ada selama pandemi ini. Tentunya tips dan dari saya sendiri, remaja itu harus bisa memaksimalkan diri dengan apa yang sudah dimiliki potensinya masing-masing. Itu banyak sekali kita melihat bahwa di rumah aja tetap kita bisa memaksimalkan potensi. Seperti halnya memasak, seperti halnya kita bisa membantu orang tua, bahkan belajar secara online pun itu juga bisa. Sekarang juga di kebiasaan baru seperti ini, banyak sekali yang namanya webinar-webinar. Banyak sekali diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi pemerintah yang lainnya untuk kita terus berkembang. Jadi tips untuk remaja saat ini, ketika pandemi sedang melanda, tolong jangan sampai ini hanya untuk menjadi rebahan. Gitu. Jadi harus tetap kerja keras, harus tetap bisa adaptif dengan kebiasaan baru seperti itu. Seperti itu.
Nah, jadi jangan genre, jangan generasi rebahan, tapi genre generasi berencana. Seperti Nurul dan Faizah ini. Ini tips untuk para remaja yang nonton ini dan juga orang tua ataupun oma opa yang memiliki remaja di rumahnya. Tolong kita uh, ikuti nih tips-tipsnya dari generasi berencana yang dua orang ini, Nurul dan Faiza. Di tengah pandemi tidak ada alasan untuk menjadi genre generasi rebahan, tapi genre generasi berencana. Mungkin Faiza ingin menambahkan, silahkan. Setuju ya sama yang tadi udah disampaikan oleh Bang Nurul Fikri, bahwa kita karena adanya pandemi jangan dijadikan halangan untuk melakukan aktivitas. Malah di sini adalah kesempatan kita banyak di rumah nih. Kita bisa mengeksplorasi apa sih hal-hal yang kita suka. Dan selain itu, kita sebagai remaja dan juga para orang tua, kita akan mengikuti perkembangan dari teknologi. Nah, pada saat ini akan lebih baiknya ketika kita mengikuti perkembangan, tapi juga diikuti dengan pembatasan diri supaya kita tidak menerima berita-berita yang tidak sesuai, penggunaannya tidak sesuai. Nah, makanya jadi ketika kita, apalagi ketika di rumah ini, pasti kita lebih banyak menggunakan teknologi nih ya Bu, seperti melalui webinar ini, lalu kegiatan-kegiatan sekolah juga dilakukan secara online. Nah, untuk tetap produktifnya, kita mengetahui diri kita sendiri, yaitu lebih memahami, terus juga kita melakukan hobi-hobi nih, kayak salah satunya bisa dengan memasak ya Bu, untuk kita konsumsi sehari-hari bersama keluarga, seperti itu. Jadi tidak ada alasan ya untuk kita tidak beraktivitas di tengah pandemi, apalagi sekarang kita lebih banyak di rumah, webinar banyak, dan webinar itu banyak sekali yang free, lalu aktivitas bersama, hobi, memasak, dan sebagainya. Nah, tentu saja untuk bisa menjalankan semua ini dengan nyaman, dengan hati senang dan bahagia di rumah, ini diperlukan dukungan-dukungan juga oleh semua orang yang ada di rumah. Ini menurut Nurul dan menurut Faiza, kira-kira suasana rumah yang seperti apa sih yang dibutuhkan oleh remaja? Lalu kemudian sikap orang tua seperti apa sih yang dibutuhkan oleh keluarga agar para remaja-remaja ini bisa terus berkembang, bisa terus menjalankan aktivitasnya, hobinya, dan segala macamnya di rumah tanpa merasa tertekan. Silahkan, nih balik lagi ke Faiza dulu ya, kita gantian. Silahkan Faiza. Mungkin aku di sini menjawab sesuai dengan pengalaman dari diri aku sendiri. Kalau di rumah itu keadaannya misalnya nih kayak lagi mau ada Zoom dengan sekolah ataupun dengan organisasi, aku akan meminta agar keadaan di rumah tolong dibantu agar lebih sunyi. Jadi dukungan dari orang rumahnya nih, mendukung nih untuk aku berekspor dengan kegiatan-kegiatan aku. Selain itu juga ketika kita sedang bercerita nih Bu kepada kakak ataupun orang tua, mungkin akan lebih baik jika lebih mendengarkan karena kita di rumah. Terus kita jarang ketemu dengan teman-teman. Kita ketemunya dengan keluarga. Nah, pada saat ini kan kita jadi harus banyak berceritanya tuh sama keluarga. Nah, dari situ mungkin antar anggota keluarga itu akan lebih baik kalau misalnya kita saling mendengarkan cerita. Selain itu juga memberikan afirmasi positif satu sama lain, saling mendukung gitu Bu kalau di rumah. Ada poin penting tadi ya dari Faiza, tapi sebelumnya silahkan Nurul, baru nanti saya ulas terakhir. Silahkan Nurul untuk menambahkan. Oke, kalau dari aku sendiri Bu, tentunya kondisi yang nyaman dan juga tentram di keluarga itu penting selama kita selama pandemi seperti ini ya, kita di rumah aja, kita nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi tentunya dengan adanya keluarga ini kembali lagi bahwa akan ada afirmasi positif gitu. Saya teringat bahwa dulu sebelum saya adanya pandemi seperti ini, saya selalu jarang di rumah gitu. Saya selalu organisasi di luar rumah, saya selalu pulang malam, saya selalu nginep gitu. Bahkan di kampus pun nginep saking saya sibuknya organisasi. Tapi selama pandemi ini mengajarkan saya bahwa memang keluarga adalah kunci utama dalam suatu perkembangan individu itu sendiri, terlebih remaja. Saya ingat bahwa ada yang namanya gerakan kembali ke meja makan. Jadi dengan gerakan tersebut saya ingat bahwa oh ternyata ini loh esensi dari gerakan kembali ke meja makan. Bisa cerita-cerita sama keluarga, bisa saling apresiasi dengan keluarga. Hal itu dari hal-hal kecil menurut saya bisa menjadi sesuatu hal yang besar. Jadi, oh ternyata aku sebagai anak diapresiasi oleh seorang ibu.
aku diapresiasi oleh seorang ayah. Dari hal kecil tersebutlah yang nantinya akan memunculkan hal-hal positif yang lain untuk anak-anak remaja seperti itu. Baik, jadi tadi ada beberapa catatan penting ya, Faiza tadi bilang di rumah itu ya perlu ada semacam dukungan lingkungan, ya kita terbuka. Kalau memang sedang dibutuhkan pada jam-jam tertentu suasana itu sepi, ya yang lainnya tolong aktivitasnya untuk menyesuaikan, jangan membuat kegaduhan atau berisik di sekitar yang sedang melakukan aktivitas online atau virtual. Ini bentuk dukungan real yang dibutuhkan. Saya kira ini bagus sekali nih para sahabat keluarga, para orang tua, oma, opa dan sebagainya, ataupun remaja itu sendiri bahwa satu kesempatan remajanya yang butuh suasana sepi. Kesempatan lain barangkali orang tuanya pun butuh untuk pekerjaannya ketika dilakukan dari rumah dan saling mendukung. Nah, dari Nurul tadi ada satu poin juga yang luar biasa saya kira sangat penting. Ibaratnya sejauh apapun kaki melangkah, ketika di luar sana terjadi badai, terjadi topan, terjadi cuaca yang tidak diinginkan, terjadi gangguan maupun ancaman, kembalilah ke rumah, kepada keluarga. Jadi kita kembali kepada titik nol perjalanan kita. Jadi titik di mana kita menimba ilmu, titik di mana kita membina kasih sayang, titik di mana kita semua saling berbagi, saling mengembangkan 8 fungsi keluarga, mulai dari ya fungsi segala macam fungsi yang ada, fungsi mulai dari kegiatan beribadah bersama, kembali ke meja makan tadi bersama, mengembangkan kasih sayang yang sempat barangkali kececer ketika sibuk semuanya, sampai nginep di kampus dan sebagainya tadi, dan sekarang diberi kesempatan untuk memupuknya kembali. Dahsyat ya, luar biasa. Hikmah di balik semua ini. Kalau kita ingin memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik dan hal-hal yang berguna dan positif. Nah, kita melangkah ke yang berikutnya lagi. Ini generasi remaja, generasinya Nurul, generasinya Faiza. Seringkali ini di dalam seminar-seminar, webinar maupun talk show dan berbagai kesempatan diskusi-diskusi baik nasional maupun internasional, ini selalu saja menjadi tumpuan harapan bangsa-bangsa di dunia ya, termasuk kita di Indonesia. Dan kita di Indonesia ini menaruh harapan besar bagi generasinya Nurul dan Faizah ini agar di tahun 2045 nanti kita bisa mencapai yang disebut dengan generasi emas ya. Jadi dari sekarang kita merencanakannya. Ini persiapannya seperti apa agar Nurul dan Faizah ini dapat diandalkan ya, bersama tentu saja seluruh elemen remaja-remaja di seluruh Indonesia. Apa ini tips-tipsnya untuk mengajak yang lainnya agar siap untuk menyongsong generasi emas tersebut? Kita mulai dari Nurul terlebih dahulu. Silahkan Nurul. Oke, terima kasih Ibu. Untuk tips bagi remaja untuk kita menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, tentunya kita harus adaptif Bu sebagai remaja. Terutama remaja nantinya ketika di umur Indonesia Emas 2045 itu akan menjadi salah satu pionir untuk kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu remaja ini harus bisa adaptif dengan yang namanya life skill. Harus update terus bagaimana kemampuan yang ada di zaman ini kita harus kuasai. Entah itu public speaking, critical thinking, kita harus bisa coba melihat bagaimana situasi yang terjadi. Gitu. Jadi tipsnya untuk anak-anak remaja, jangan sampai kamu stuck di situ aja. Kalian harus bisa adaptasi dengan perkembangan zaman. Kalian nggak boleh ketinggalan zaman, karena zaman ini semakin maju, semakin modern, jangan sampai kalian tertinggal oleh zaman. Seperti itu, Bu. Ya, dilengkapi oleh Faiza, bagus ya. Tadi Nurul, silahkan Faiza. Ya, jadi selain itu dulu kita pernah mendengar tentang keluar dari zona nyaman. Tapi kalau aku sendiri untuk para remaja dan yang sedang aku lakukan sekarang itu, daripada kita keluar dari zona nyaman, lebih baik kita perluas zona nyaman kita. Jadi kita tetap lakukan hal-hal yang kita suka, kita tetap bereksplorasi tentunya untuk di masa yang akan mendatang, karena remaja-remaja yang saat ini nantinya di tahun 2045 yang akan menjadi penerus nih, yang akan menjadikan Indonesia akan lebih maju.
Selain itu juga para remaja agar memahami tuh untuk 5 transisi kehidupannya, baik dimulai dari memulai kehidupan yang sehat, lalu pendidikannya direncanakan, lalu nanti berkeluarganya, baru kalian terjun ke masyarakat, seperti itu Bu. Nah, itu tadi apa namanya hal yang luar biasa ya. Ada kata kuncinya, kita jangan terjebak di zona nyaman. Jadi trap in a comfort zone itu sesuatu yang mesti dihindarkan, harus terus bergerak, harus adaptif, harus terus dinamis, dan ketika kita menjalankan kehidupan yang dinamis dan adaptif ini, tentu juga ada hal-hal yang perlu kita hindarkan ya. Ada hal-hal semacam guidance kemana kita harus menuju dan kemana yang harus kita tinggalkan. Ini untuk Faiza dan Nurul kira-kira gimana nih? Karena sekarang ini kan seperti tadi dikemukakan, begitu kita pegang handphone, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui dunia. Karena semua ada di sana di handphone itu melalui jalur internet. Nah, bagaimana kita supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik, mengenali ya ciri-cirinya di dalam kita berselancar di dunia maya itu agar tidak kejeblos ke situs-situs yang tidak semestinya kita akses, baik itu situs yang mengajak kepada hal-hal negatif, ke arah pornografi, ke arah misalnya nafsa dan juga hal-hal tidak baik lainnya ya, kriminal lainnya, maupun hal-hal yang memang tidak seharusnya kita lakukan. Nah, itu seperti apa tipsnya ya? Faiza dulu ya. Tadi udah dulu, sekarang Faiza dulu. Silakan Faiza. Baik, jadi ketika kita membuka baik laptop, handphone, pasti kita akan langsung terlihat tuh ada berita-berita yang positif, berita negatif, ataupun berita yang belum valid. Nah, ketika kita merasa ini beritanya udah valid atau belum ya, atau ini informasinya udah sesuai atau belum, akan lebih baik ketika kita memeriksa nih sumbernya, itu dari mana, apakah penulisnya juga sudah sesuai, reporternya, ataupun sumber-sumber lainnya. Selain itu, akan lebih baik ketika kita menemukan suatu berita hoax ataupun berita yang tidak sesuai, berhenti di diri kita untuk menyebarkannya. Karena kalau kita udah berhenti untuk menyebarkannya, maka berita itu setidaknya tidak akan tersebar lebih luas lagi, sehingga orang terdekat kita, insya Allah nantinya kan tidak terkena nih untuk mengetahui berita tersebut. Lalu ketika kita membuka website juga, akan lebih baik ketika kita mengetahui tujuan dari kita mau membuka website-nya itu apa. Apabila website yang kita buka itu sudah tidak sesuai, lebih baik langsung tutup. Balik lagi, kita harus self-control nih ke diri kita. Kalau kita merasa itu tidak sesuai, langsung ditutup aja dan jangan dilanjutkan untuk disebarluaskan. Iya, terima kasih Faiza tips-tipsnya. Nurul Frisnya. Oke, iya. Oke, Bu. Jadi tentunya dari pertanyaan tersebut kita harus bisa melihat bahwa keluarga dan juga anak ini harus punya yang namanya kolaborasi yang baik. Di sini bahwa kita melihat bahwa genggaman dunia itu hanya ada di satu genggaman tangan. Bebas berselancar, bebas untuk bisa melihat apapun gitu di sosial media, di internet dan segala macamnya. Sehingga kita di sini juga harus bisa menanamkan nilai-nilai bagaimana bisa memilah dan juga memilih apa yang baik dan juga benar. Kolaborasi antara anak dan juga orang tua di sini memang penting. Anak untuk mengedukasi orang tua itu juga harus bisa diperlakukan saat ini. Jadi untuk para ayah bunda yang ada di rumah, jangan menutup telinga untuk jika nantinya diberikan masukan oleh anaknya, bagaimana untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar. Jangan sampai keluarga ini menjadi salah satu pionir utama untuk penyebaran hoax. Jadi kita munculkan hal-hal yang dari hal terkecil, mulai dari keluarga, nantinya untuk kemajuan suatu bangsa. Jadi kita mulai dari keluarga yang nantinya akan berguna dan berdampak untuk bangsa ini. Seperti itu. Terima kasih nih Faiza dan Nurul, benar banget itu ya. Jadi akibat hoax ini kadang keluarga pun jadi beda pandangan, beda pendapat. Jadi sebagai remaja kita juga harus bisa
memantaskan diri juga bersikap kepada orang tua, dan sebaliknya para orang tua juga demikian terhadap remajanya harus terbuka dengan berbagai informasi. Bisa saja kita sebagai orang tua yang ketinggalan berita dan juga memiliki pemahaman yang keliru, sudah kadung dengan mungkin grup lain lagi. Ini yang perlu kemudian dibangun di dalam sebuah keluarga yang tadi disampaikan oleh Nurul dan juga disampaikan oleh Faiza, bahwa ya cek recek itu perlu, lalu kemudian sumber berita ini beritanya valid apa tidak. Kita sering-sering juga ngecek, ada itu di misalnya Kementerian Kominfo ada cek hoax ya, di sana ada situsnya. Kami juga di Pemprov DKI Jakarta ini juga sudah mulai ada cek berita-berita hoax semacam ini, sehingga tidak menyesatkan dan juga tidak menjadi sumber pertikaian dan juga perdebatan yang tidak perlu ya, menghabiskan energi padahal yang diperdebatkan itu hoax, berita tidak benar, sudah keluar energi, berdebat ini itu, ternyata memang hal yang tidak seharusnya diperdebatkan, orang hoax ya namanya. Jadi betul ini para remaja yang menonton ataupun para orang tua yang memiliki remaja ataupun oma opa yang memiliki remaja, mari kita berikan ruang ya kepada para remaja ini untuk mereka tetap berkreasi, mereka tetap dapat mengemukakan pendapatnya, kita dengarkan, jangan langsung di blame, jangan langsung dipatahkan, tapi kita dengarkan dengan saksama dan berdiskusi secara terbuka. Baik, terima kasih ya. Ini bagi para remaja, ya anak-anak juga ada, para orang tua yang mempunyai remaja, para oma, opa juga yang ada remaja di rumahnya. Ini kalau misalnya ingin supaya para remajanya ini ngobrolnya sama Nurul dan Faiza ini gimana caranya ya? Barangkali mereka ingin putra-putrinya atau cucu-cucunya yang remaja memiliki wawasan yang baik, juga memiliki informasi yang terpercaya dari remaja yang memang terpercaya. Ini kemana bisa dihubungi nih Nurul sama Faiza? Lalu kemudian kalau juga tertarik untuk menjadi pegiat para remaja ya, generasi berencana, gimana caranya nih untuk ikut generasi berencana ini? Silahkan untuk dijawab ya. Dimulai dari siapa, Nurul lagi ya? Nurul dulu ya, silahkan. Bagi teman-teman remaja yang di Jakarta, aku berpesan bahwa banyak sekali tempat untuk kalian berkembang. Untuk teman-teman semua yang ingin tahu informasi baik dan benar dan bagaimana sih belajar untuk menjadi seorang genre yang baik dan benar, kalian bisa datang langsung ke pusat informasi konseling yang sudah tersebar di seluruh DKI Jakarta, bahkan seluruh Indonesia. Informasi konseling ini menjadi wadah untuk remaja untuk bisa berkembang, untuk bisa mewadahi dan juga minat dan bakatnya gitu. Dan juga pusat informasi konseling ini banyak sekali hal-hal yang bisa kalian kembangkan. Jadi teman-teman semua di sini bisa berkembang bersama pusat informasi konseling. Dan selain itu juga bagi teman-teman yang ingin menjadi duta genre, jangan lupa kalian harus gabung dulu ke PIK, baru nantinya kalian bisa menjadi seorang duta genre, menjadi representasi remaja yang ada di DKI Jakarta dan juga di wilayah kalian. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Dilengkapi oleh Nurul, barangkali oleh Faiza. Silahkan Faiza. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung nih untuk PIK sendiri itu lokasinya ada di mana sih? Kita mau join tapi ini kita mau cari tahu tentang PIK itu dari mana? Salah satunya bisa ayah bunda, oma opa ataupun para remaja yang menonton podcast ini dengan membuka Instagram dan mencari PIK sesuai, misalnya saya saat ini di Kelurahan Cempaka Putih Barat. Berarti PIK Cempaka Putih Barat. Nanti di situ akan muncul Instagram PIK Cempaka Putih Barat dan juga ada PIK lainnya. Setelah itu bisa langsung hubungi melalui DM ataupun nanti tertera nomor telepon ataupun email. Dan selain itu untuk benar tuh yang tadi udah disampaikan oleh Bang Nurul Fikri, jika ingin menjadi seorang duta genre, maka teman-teman harus bergabung di dalam PIK terlebih dahulu. Lalu kapan sih duta genre Jakarta ataupun duta genre wilayah itu buka pendaftaran?
untuk tahun ini kita sudah alhamdulillah menjalankan yang di tingkat wilayah dan akan berlangsung ke tingkat kota. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar mungkin tahun depan dan bisa juga dilihat melalui Instagram di Forum Genre Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, ataupun di Forum Genre DKI Jakarta, yaitu Instagramnya genre_DKI Jakarta. Di situ akan ada banyak informasi seputar remaja, informasi mengenai kegiatan, webinar, dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi remaja tentunya. Baik, nah begitu ya. Ada referensi, alamat yang dituju ada Instagram. Genre, ulangi lagi tadi, genre_DKI Jakarta ya? Iya, betul Bu. Iya. Selain Instagram ada yang lain? Melalui YouTube juga ada YouTube Genre DKI Jakarta ataupun genre wilayah lainnya, atau bisa dicari langsung di Google, yaitu nanti akan langsung terlihat alamatnya. Baik. Nah, demikian yang tadi bisa disampaikan alamatnya, cara mengakses dari para remaja pegiat generasi berencana ini. Sudah ada media sosialnya dan bahkan juga sudah ada channel YouTube-nya. Nah, jadi para remaja silahkan untuk langsung DM, untuk langsung menghubungi para duta genre ini agar nantinya bisa mendapatkan informasi-informasi terkini dan juga informasi-informasi terpercaya seputar kehidupan remaja, tanpa harus sungkan, tanpa harus merasa tertekan dan sebagainya. Ini para duta genre ini tentu saja siap sedia untuk menjadi teman berdiskusi, teman curhat ya. Namanya juga di sana adalah Pusat Informasi dan Konseling PIK. Jadi Pusat Informasi dan Konseling. Silahkan untuk berkonsultasi dan silahkan juga untuk mendapatkan informasi yang baik dan yang benar seputar kehidupan berencana, ya remaja yang berencana, generasi yang berencana, kehidupan remaja. Nah, sahabat keluarga, kita sudah sampai pada penghujung. Akhirnya kami bertiga, saya Tuti Kusumawati dan juga narasumber-narasumber kita yang hebat, para remaja hebat generasi emas. Ya, ini ada Faiza dan juga ada Nurul Fikri. Undur diri. Sampai berjumpa. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ini Faiza dan Nurul ya. Dan kita sapa lagi sahabat keluarga ini. Jangan lupa, tentu saja ya, jangan lupa terus subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya, serta juga tinggalkan komen. Siapa lagi narasumber-narasumber yang perlu kita hadirkan. Ini adalah permintaan dari para viewer kita juga untuk menghadirkan para remaja. Ini kita sudah penuhi kali ini 2 orang remaja hebat. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu pada serial podcast berikutnya. Sekali lagi sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.